Warajulun salisun, yang ketiga orang yang menuntut ilmu, istahwaza alaihi syaitanu fattakhadha ilmahu zari'atan. Rajulun salisun istahwaza alaihi syaitan. Yang ketiga ini penuntut ilmu yang dipermainkan oleh syaitan. Dia rajin nuntut ilmu, tapi dipermainkan oleh iblis, dipermainkan oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu zari'atan ila takasuri bil mal. Maka dia jadikan ilmunya untuk mencari, memperbanyak, menimbun harta. Wattafakhuri, ya, dan dia berbangga, al-mubahat, ya, berbangga-bangga, bil jahi wa ta'azzuzi, dengan derajat, dengan pangkat, dengan gelar, ya, dan dia sudah diagungkan. Ai sayruratil quwwati, dia sudah punya power. Itu istahwaza alaihi syaitan, itu dipermainkan dia. Zari'atan ay wasilatan, ilmunya sebagai jalan, sebagai instrumen dia memperbanyak harta, supaya dia berbangga dengan gelarnya, pangkatnya, jabatannya, powernya. Bikasratil atba', karena banyak pengikutnya. Laisa sya'nu man kana fi qalbihi waliyun, bukan murid yang hebat yang katanya di hatiku ada guruku, 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 guruku. Walakin sya'nu man kana fi qalbil wali, tapi justru murid yang hebat itu adalah murid yang mampu mengisi relung hati daripada gurunya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Masad rahimahullah. Beliau mengatakan, ma da'autullah illa wa asyraka Zainuddin ma'in. Aku tidak mengangkat tangan berdoa kepada Allah sebelum Muhammad Zainuddin sudah hadir di depan pelupuk mataku, katanya. Wayan bagi lil muridi, hendaklah bagi seorang murid itu, ayyakuna lahu, dia punya, ya, wirdun, dia punya wirid, ya, dia punya wirid dari gurunya itu, ya, dia punya tirakat dari gurunya. Kaila tattasi'a wilayatu syaitan ala sahni qalbihi, supaya tidak terlalu meluas jajahan syaitan pada dirinya. Iza khalafa zahiruhu batinahu, kalau zahirnya berbeda dengan batinnya si murid, fi mukhalatati syaikhihi, ketika dia bergaul dengan gurunya, hendaklah yang bagi ayaturukahu halan, hendaklah dia tinggalkan gurunya. Fadzalika aslam lahu, karena itu lebih menyelamatkan dia. Wa in wafaqa zahiruhu batinahu falyarji. Maka kuncinya adalah tidak boleh si murid itu berbeda zahirnya dengan batinnya di gurunya. Kalau dia berbeda zahirnya dengan batinnya, la tasbutul hikmah, tidak akan tinggal hikmah itu fi qalbihi, wala tasbita lahu, dia tidak akan pernah istiqamah fi awradihi, ya, wa turuqihi wa riyadatihi, dia tidak akan bisa istiqamah dalam riyadahnya. Hina yuksirul awrad, ketika dia banyak berwirid, ya, sadafahu, maka dia akan berbarengan itu qawiyu syahwatihi waswasatus syaitan. Semakin dia berwirid, semakin nafsunya akan melunjak-lunjak.
nafsu syahwatnya semakin membara pada dirinya. Padahal dia wirid, lahu subhah, ya, dia punya tasbih yang yaduru fi kulli ahyanu fi kulli dagaik, dalam setiap menit Allah Allah Allah. Haina kasurat awraduhu, ketika dia banyak wiridnya, qawiyat syahwatuhu, semakin besar syahwatnya. Masa babu zalika, apa sebabnya itu? Mukhalafatu zahirihi wa batinihi li syaihi, karena itu dia mukhalafah zahir batinnya kepada gurunya. Maka harus dia muwafaqah. Setelah muwafaqah dia bisa mutaba'ah. Setelah mutaba'ah, ya, ketika dia bisa muwafaqah zahir batin kepada gurunya, dia akan bisa mengikuti jejak gurunya. Imma fi zahirihi wa batinihi. Mungkin secara ilmu zahirnya tidak, tapi secara ilmu batinnya tidak. Atau dia tidak secara zahir batinnya, walakin fi sirrihi, tapi pada sir gurunya dia dapat. Ada sesuatu yang rahasia merupakan sirrul rabbani. Itu rahasia ilahi pada diri gurunya akan turun kepadanya. Itu ketika dia mukhalafah, ayatrukahu halan, lebih baik tinggalkan guru itu saat itu juga. Di depan dia salehnya luar biasa, ketika sudah tidak lagi di depan gurunya, masih jangan kita dilihat sama ustaz katanya, tidak dilihat kita sama guru kita, sama masyayikh kita. Ayo, dia sedang, kenapa? Karena inna syaitan, ketika setan itu yatba'uka fi turuqin, di jalan-jalan, hina majitum ila hadal majlis, ketika kamu datang ke majelis ini, yakuna jasuran, setan itu seperti onta besarnya. Walamma dakhalta fil majlisil ilm, ketika kamu masuk ke dalam majelis ilmi, wajalastum baina aidi masyayikhikum, ketika duduk di depan gurumu, wa yakunu syaitan dasuran, dia akan menjadi seperti nyamuk kecil, dia iblis itu. Wa hina marajatum ma'a mukhalafatikum, ketika kamu keluar dari majelis gurumu dan kamu kemudian berbeda tampilan zahir batinmu, udah bebas, merdeka, maka iblis itu kembali membesar, dia akan seperti gajah lagi, lebih besar daripada unta. Ini masalahnya, istahwaza alaihi syaitan, dia dipermainkan oleh syaitan. Ilmunya dijadikan sebagai wasilah untuk memperbanyak harta, kebanggaan, tentang pangkat, jabatan, gelar, banyak-banyakan pengikut. Yadkhulu bi ilmihi kullu madkhali raja'in, yadkhulu bi ilmihi kullu madkhalin, maka masuk di dalam amalnya dari setiap pintu, kullu madkhalin rajaan, masuklah di dalam ilmunya itu dari setiap pintu-pintu itu harapan, ayak dia minat dunia, sampai tujuan-tujuan dunia, sampai hal-hal yang berbau dunia itu, ya, dia ada harapan di situ tersembunyi, ya, watarihi fi hajatihi wa huwa ar-rajulu as-salisu ma'adzalika ay ja'alal ilma wasilatan ila tilkal agrad, dia akan menjadikan ilmunya sebagai jalan dia untuk memperoleh tujuan-tujuan yang tidak diridhai oleh Allah. Yadmiru fi nafsihi, di dalam hatinya tersembunyi, annahu, bahwasanya dia indallahi, di sisi Allah, bimakanatin, dia merasa dalam hatinya bahwa dia sudah punya posisi di hadapan Allah. Dia sudah, oh saya ini sudah, nauzubillah min zalik, ya,
litisamihi bisimatil ulama, dia sudah merasa bahwa dia sudah layak pada posisi memperoleh posisi ulama, atau maksudnya bisimatil ulama itu dia pakai aksesoris ulama, tampilannya, casingnya sudah kayak orang besar. Nauzubillah min zalik. Wa tarassumihi birusumihim. Nah, dia akan tampil dengan tampilannya ulama. Ini cara iblis itu adalah, lalu ada keinginan tersembunyi, harapan tersembunyi akan dunia, lalu kemudian ada sangkaan di dalam hatinya dibangun oleh iblis bahwa dia sudah memiliki tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian dia akan berkamuflase atau dia akan tampil dengan tampilannya ulama, dia akan menggunakan identitas ulama, dia akan menggunakan aksesoris ulama, PZ dalam hal pakaian, ya, wal mantiqi, cara ngomongnya, gaya bicaranya, ma'atakalu bihi ala dunya. Padahal takalub itu artinya, kalau orang Arab itu biasa mengatakan wakil bah, orang yang suka ngerumun-rumun itu, bergumam-gumam, kayak anjing yang lapar lalu tidak diberi makan oleh orang yang dilihatnya memegang makanan lalu gitu, maka itu namanya kilbah. Takalubihi maksudnya adalah dia sangat kepingin sekali tapi malu-malu kucing, ya. Ma'takalubihi ala dunya zahiran wa batinan fahaza minal halikin. Dia pura-pura enggak mau terhadap dunia, padahal dia sangat kepingin. Nauzubillah, dan ini termasuk orang yang celaka, kata Imam Ghazali. Wa minal hamqa, orang yang dungu, yang bodoh. Al-maghrurin, termasuk orang-orang yang tertipu. Idzir raja'u munqati'un ala taubati. Idzir raja'u, kemudian harapannya terputus daripada taubat. Kenapa? Karena sudah tujuannya itu sudah tertinggal jauh, niatannya sudah sangat jauh melenceng, ya. Karena dia menyangka bahwa dia termasuk wa minal hamqa, dia termasuk orang yang dungu, al-maghrurin, yang tertipu, tipu daya oleh hawa nafsunya. Idzir raja'u munqati'un an taubatihi, ya, rajanya itu terputus daripada taubatnya. Lizanihi, karena sangkaannya annahu minal muhsinin, dia sudah merasa baik amalannya, dia sudah merasa baik amalannya, dan dia lalai daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa engkau mengucapkan, menyampaikan sesuatu yang kalian sendiri tidak lakukan. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk dari apa yang disabdakan oleh Nabi, ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal, yang paling aku takutkan ke atas kalian lebih daripada takutku kepada dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Faqala ulama usu, ulama yang su. Siapa ulama su itu? Faqala ulama usu, ulama su, ulama yang buruk, ulama yang rusak.
Wa huwa kullu munafiqin, yaitu setiap yang munafik. Kasiru ilmin lisan, ilmu lisan saja dia punya, hanya di lisan saja tapi tidak diamalkan. Jahilul qalbi, dia tidak tahu tentang hal ihwal hati, tidak punya ilmu batin. Wal amal, dia tidak tahu bagaimana amalnya agar selamat. Mayoritas isi surga itu adalah orang yang tidak banyak cakap, orang yang tidak banyak tingkah, meskipun sedikit ilmu, tapi dia tidak neko-neko, enggak macam-macam tingkahnya, enggak banyak gaya, ya, terhadap sesuatu yang dia tidak tahu, dia tafwid kepada Allah. Ya, pada hal-hal yang syubhat dia berpegang kepada ulama, akhirnya selamat hatinya. Itulah mayoritas isi surga. Orang awam, orang biasa-biasa saja tapi tak banyak tingkah, dia nggak alim, dia nggak hebat, orang awam kampung tuh, orang desa itu, ya. Tapi mereka nggak banyak tingkah. Ini wajib dikerjakan, ini tidak boleh. Ya, ini sunat berusaha dikerjakan. Ini subhat jangan, kata Honda mau dia. Polos-polos sudah pokoknya. Yang sederhana, tidak banyak tingkah, tidak banyak gaya. Nah, itu yang sederhana maksudnya. Orang yang sederhana. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu yang ketiga, itu orang yang menuntut ilmu dan dipermainkan oleh iblis. Orang kedua tadi, dia menuntut ilmu tapi untuk tujuan yang tidak baik. Yang pertama itu adalah orang yang menuntut ilmu untuk bekal dunia, lebih-lebih akhiratnya, ya, untuk keselamatan dunia akhiratnya. Maka mudah-mudahan ini dapat menasihati hati-hati kalian. Ingat, aksaru ahlil jannah albul, yang sederhana. Makanya saya mengajarkan hidup sederhana. Seandainya kamu adalah saudagar beras, saya tidak ada beras, ayolah kasih saya beras 10 kilo, saya ajarkan kamu nahu sharaf sehingga kamu bisa baca kitab. Maka seorang pedagang akan mengatakan, mohon maaf, ilmumu tidak bisa membuatku dapat membeli beras lagi untuk aku jual. Tapi kau datanglah kepada ahli permata, kau juallah cincinku. Maka dia akan mengatakan, oh ini batunya Red Borneo, ini peraknya 10 gram, sekian harganya. Kamu bisa beli beras. Maka la ya'riful fadlah illa zawu. La ya'rifu fadlal ilmi illa man arafal ilm wa qadrahu. Tidak ada yang tahu kadarnya ilmu, berharganya ilmu, kecuali orang yang mengerti, paham, kenal dengan ilmu dan juga berharganya ilmu. Tapi justru Imam Syafi'i mengatakan, aku heran, katanya Imam Syafi'i, ya, kepada siapa? Man arafal ilma wa qadrahu wa lam yatlubuhu. Ajibtu liman arafal ilma wa qadrahu wa lam yatlubuhu. Aku heran sekali kepada orang yang
tahu apa itu ilmu, keutamaan, kadar berharganya ilmu, tapi dia tidak menuntutnya.